Pencuri sepeda motor ini panik hingga nekat memanjat ke atas genteng rumah setelah dikepung warga di kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga yang mengejar belum bisa membuat pelaku turun. Pelaku justru terus melompat ke atap rumah-rumah warga. Pelaku pun terpojok dan tak ada tempat untuk kabur lagi. Warga memaksa pelaku untuk menyerah dan turun dari atap. Warga yang geram langsung menghadiahi pelaku dengan boga mentah hingga babak belur. Beruntung polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku dari amukan warga. Sebelumnya aksi pelaku yang membawa motor curian ini kepergok dan dikejar oleh korban sang pemilik motor dengan dibantu oleh warga sekitar. Genteng naik ke atap. Dia kenapa manjat-manjat ke atas genteng itu kenapa? Mungkin ketakutan kali sama warga. Langsung ke atap takut gebukin. Oh, Akhirnya kena di sono. Di Jalan Paku. oh udah ketangkep. Udah sama warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di tahanan Polsek Pulau Gadung. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tunggu. Sejumlah petugas dari tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang terlibat kejar-kejaran dengan SAF, seorang pelaku curanmor di kawasan Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Meski sempat berusaha kabur dari kejaran petugas, pelaku akhirnya berhasil diringkus. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani pemeriksaan. Kepada petugas, pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor ini telah mencuri di 5 TKP dalam 1 pekan terakhir. Selain itu, pelaku menjual motor hasil curiannya ke tempat penampungan barang bekas secara kiloan seharga Rp400.000. Sementara uang hasil penjualan motor digunakan untuk membeli sabu. Selain pelaku, petugas mengamankan barang bukti 5 unit sepeda motor curian. Lanjut, jadi si pelaku merupakan residivis yang sudah berulang kali masuk ke lapas atau lembaga permasyarakatan, dan si pelaku tadi mengakui 5 TKP curanmornya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan terhadap pengemudi taksi online di ruas tol dalam kota Jakarta Tangerang dan viral di media sosial. Saksi mata menyebutkan pengeroyokan terjadi setelah pengemudi taksi online membunyikan klakson ke mobil pelaku. Tim Opsnal Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan terhadap pengemudi taksi online di ruas tol dalam kota Jakarta Tangerang yang beberapa waktu viral di media sosial. Pelaku berinisial CM dan J ditangkap di kawasan Kembangan, Jakarta Barat tanpa banyak perlawanan. Selanjutnya, kedua pelaku ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Menurut saksi, peristiwa pengeroyokan ini berawal saat pengemudi taksi online yang disewanya mengelakson mobil para pelaku yang tepat di depannya sebanyak 1 kali. Diduga tak terima, pelaku langsung memotong lajur kendaraan korban. Sebelum terjadi pengeroyokan, korban dan saksi mata sempat membuka kaca untuk meminta maaf, namun para pelaku tetap mengeroyok korban hingga korban mengalami lebam dan mobilnya mengalami kerusakan. Mau dipepet kanan kiri, jadi jalannya zigzag gitu. Akhirnya ngambil jalur kanan. Nah, dari jalur kanan dipotong gitu. Setelah itu pelaku turun apa gimana, Kak? Pelakunya turun, padahal kan udah buka kaca minta maaf nih, walaupun nggak salah ya gitu. Ya udah gitu, akhirnya jadi ada baku hantam gitu sih. Sebelumnya, aksi pengeroyokan pengemudi taksi online di jalan tol dalam kota Jakarta Tangerang Grogol Petamburan, Jakarta Barat ini viral di media sosial. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan kerusakan terhadap mobil hingga berujung melapor ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang pelaku persekusi bocah 9 tahun di Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Selain menganiaya, pelaku sempat memaksa korban meminum minuman keras.
Tiga warga yang menganiaya dan memaksa bocah menenggak minuman keras di Kecamatan Kronjok, Kabupaten Tangerang, Banten ditetapkan polisi menjadi tersangka. Pria berinisial C, CP, dan JN ini menganiaya bocah 9 tahun yang dituduh mencuri uang Rp700.000. Saat melakukan aksinya, tersangka C membawa korban ke penggilingan padi. JN menarik korban hingga terjatuh dan menyiramkan miras ke kepala korban. Sementara CP melakukan persekusi terhadap korban. Selain melakukan penganiayaan dan persekusi, tersangka JN ternyata juga menakuti korban dengan mesin las hingga korban trauma. Dari para pelaku itu yang inisial C tadi itu mengambil alat mesin las itu, kemudian menakut-nakuti dengan melakukan gerakan mengadu alat las itu sehingga timbul percikan api, kemudian mengakibatkan trauma terhadap si anak itu. Si anak menjadi ketakutan sambil berteriak jangan-jangan. Kini, anggota Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polresta Tangerang masih mengejar satu pelaku lain yang buron. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Pemirsa, viral sebuah video perundungan sejumlah remaja di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Korban mengalami tindakan kekerasan verbal hingga fisik, termasuk tendangan ke kepala korban. Inilah video viral yang menghebohkan media sosial di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam hasil rekaman, 5 pelaku melakukan perundungan baik verbal maupun fisik dengan menganiaya kepala korban. Diketahui korban merupakan seorang pelajar dari salah satu SMP di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Keluarga korban yang tak terima melaporkan kejadian ini ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik. Polisi langsung menggelar olah TKP di 2 lokasi kejadian, diantaranya di Jalan Manggis dan di Balai Kelurahan Kebomas, Gresik. Petugas juga telah memeriksa 4 dari 6 orang yang terlihat dalam video. Selain itu, visum terhadap korban juga telah dilakukan. Motif perundungan diduga dipicu oleh isi percakapan di ponsel yang berujung pada kesalahpahaman. Motif para pelaku ini sebetulnya chat yang sebetulnya kesalahpahaman antara korban dan pelaku yang dalam video itu adalah berambut pirang, itu chat yang kurang enak sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Mungkin dari situ timbul bullying yang ada. Total jumlah terduga pelaku nih? Untuk terduga pelaku kan dalam video sama perekam itu jumlahnya 6. Kami lagi memeriksa 4, kami lagi running untuk mengamankan dua saksi lainnya. Selanjutnya, kasus perundungan kini masih ditangani unit PPA Polres Gresik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Tuban, Jawa Timur nekat menganiaya tetangganya sendiri karena pohon pisang miliknya sering hilang dicuri. Akibatnya korban menderita luka parah di kaki dan juga di kepala. ST, kakek 73 tahun ini nekat menganiaya tetangganya sendiri gara-gara pohon pisang miliknya kerap dicuri orang di Desa Tanggungan, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kejadian berawal saat tersangka sedang memeriksa kondisi lahan miliknya yang ditanami pohon pisang lantaran sering hilang dicuri. Ketika memeriksa ternyata ada tetangganya sendiri, M, 43 tahun, hendak mengambil pohon pisang milik tersangka. Tanpa basa-basi, tersangka langsung menganiaya korban menggunakan pisau ke bagian kepala dan kaki korban. Akibatnya, korban pun harus mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara petugas yang mendapat laporan dari masyarakat berhasil meringkus pelaku tanpa banyak perlawanan. Menjelaskan bahwa kronologi kejadian korban ini diketahui oleh tersangka atau pelaku bahwa sering mengambil pohon pisang dari milik pelaku. Kemudian pada saat hari kejadian bahwa pelaku mendapati korban sedang mengambil pohon pisang tersebut, sehingga daripada itu pelaku langsung melakukan pembacokan kepada korban sebanyak 2 kali. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto Anyus melaporkan. Sementara seorang kakek ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kebun alpukat di Jember, Jawa Timur. Diduga korban tewas akibat tersambar petir saat berada di kebunnya. Warga geger usai jasad kakek Nemo 70 tahun ditemukan nyaris jadi tulang belulang di kebun alpukat Desa Gunung Sari, Umbul Sari, Jember, Jawa Timur. Polisi segera gelar olah TKP guna memastikan identitas jasad. Hasil pemeriksaan sementara, korban tewas diduga akibat tersambar petir.
Saat olah TKP digelar, seorang warga datang ke TKP dan mengaku kehilangan salah satu anggota keluarganya dalam kondisi pikun. Dan benar saja, setelah dilihat dari ciri-ciri dan sarung yang dikenakan, jasad itu merupakan anggota keluarganya yang sudah sepekan hilang. Dari ciri-ciri korban, dimungkinkan usia sudah di atas 70 tahun dan dalam keadaan telanjang dan mungkin kondisinya sudah membusuk. Untuk dari pihak keluarga yang sudah dihubungi menyampaikan bahwasanya korban ini memang dinyatakan hilang semenjak hari Kamis malam Jumat, kurang lebih 5 hari. Guna mengetahui penyebab pasti kematian, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap bos judi online di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku diduga terlibat jaringan judi online terbesar di Kepulauan Riau dan memiliki koneksi langsung ke Kamboja. Aku kasih mobil itu mobil benar bu. Kita buka lagi. Polres saya besar, lekah kok Mek. Tim Jatan Ras Satreskrim Polresta Barelang menciduk AL, warga Lubuk Baja di kawasan Pelita, Batam, Kepulauan Riau. Ia ditangkap atas dugaan keterlibatannya atas situs judi online yang sudah cukup lama beredar di Kepulauan Riau dan merupakan situs judi online terbesar di Kepulauan Riau. Penangkapan terhadap pelaku bermula dari adanya laporan masyarakat terkait permainan judi online di Kota Batam. Dari hasil penyelidikan, polisi mengantongi nama pelaku selaku bandar sekaligus penyebar situs judi online. Dalam aksinya, modus pelaku dengan mengirim link situs melalui grup aplikasi percakapan. Pelaku mendapat keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah dari setiap kekalahan para pemain. Diketahui dalam satu hari, ribuan warga Batam bermain judi online. Modusnya dia dengan mengirimkan link Gojek Slot, game online terpercaya ke WA, ke WhatsApp perorangan, sehingga dari WhatsApp tersebut orang yang mau ikut langsung masuk ke Gojek Slot, game online terpercaya itu untuk main pasang taruhan. Selanjutnya pelaku dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. ASN aniaya seorang wanita petugas SPBU saat isi BBM. Informasinya usai jeda, tetaplah di Jurnal Lintas iNews Pagi.